jodoh kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Umat Islam ini agar tidak lari dari apa yang dia lakukan, maka dibuatlah panduan-panduan. Maka orang Islam pedomannya adalah Al-Quran. Mulai dari kita tidur sampai bangun tidur kembali semuanya diatur di dalam Al-Quran. Andai ada sesuatu yang kurang jelas, yang kurang detail, maka dijelaskanlah oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Manusia berjalan di muka bumi ini sesuai dengan panduan-panduan yang telah Allah berikan, itu semua di dalam Al-Quran. Begitu jualah dengan hidup kita. Andai hari ini di republik ini tidak ada hukum, tidak ada aturan, maka akan menjadi kacau balau, akan berantakan semuanya. Maka semua itu mesti ada aturan. Sebaik-baik pedoman kita orang Islam adalah Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu, tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah keliru. Apa yang dua itu? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umat-umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka akan lari daripada ulama dan ahli-ahli fikih, tidak mau belajar kepada ulama, menjauhi ahli-ahli fikih. Fayabtalihumullahu ta'ala, maka Allah akan berikan 3 bencana. Aulaha yarfa'ul barakah min kasbihim. Bencana pertama, Allah akan angkat keberkahan dari tempatnya.
Hari ini mohon maaf, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mencari nafkah banting tulang. Kalau kata orang Melayu, tunggang langgang lintang pukang. Kadang tak pulang-pulang untuk mencari sesuap nasi dan untuk membayar hutang. Itu pun yang kita cari banyak. Tetapi yang banyak itu tidak terasa. Uang habis, kebutuhan semakin bertambah. Padahal kalau boleh kita berkaca, orang tua dahulu pendidikannya tidak tinggi. Tidak strata 1, tidak strata 2, tidak S3. Dapat gelar doktor profesor. Kerjaannya hanya ke sawah. Begitu matahari terbit, dia dengan celana jeleknya, dengan sepeda tongkangnya, dia dayuh sepeda itu. Dia pergi ke sawahnya. Bagi yang memiliki sawah ditinggalkan oleh leluhurnya. Tapi andai mereka tak punya sawah, mereka menjadi buruh tani. Mereka bekerja seadanya. Uang tidak banyak, tapi luar biasa banyak anaknya. Tetapi nyatanya anaknya ia besarkan mampu sampai detik sekarang ini menjadi anak-anak yang soli dan soliha. Tapi di zaman serba canggih, apa-apa elektronik canggih, yang jauh bisa terasa dekat, yang dekat semakin rapat. Tetapi lihatlah, semakin tinggi profesi yang dimiliki oleh orang, tetapi kenapa rasa puas itu tidak ada? Uang yang mereka cari, kadang berangkat gelap, pulang ke rumah gelap. Tetapi yang mereka kumpulkan seakan-akan tidak memberikan efek yang banyak buat kehidupan ini. Bukan kita kurang dalam mencari nafkah, bukan kita kurang semangat dalam mencari makan buat anak istri di rumah. Tetapi andai kita jauh dari ulama, andai jauh daripada ahli fikih, Allah yang akan mengangkat keberkahan daripada tempatnya. Maka sebenarnya yang lebih parah dari kehidupan ini adalah bukan banyaknya harta yang kita cari. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Apa maknanya? Kalau orang bilang ini banyak, tidak akan pernah kurang. Kalau sudah Allah mengangkat keberkahan daripada tempatnya, mau sehebat apapun kita hari ini, mau sekaya apa kita hari ini, uang yang banyak akan habis. Dan uang yang banyak itu Allah angkat keberkahannya, tidak ada rasa bahagia. Maka sebenarnya kalau hari ini kita menjadi orang yang biasa, tetapi hidup kita dekat dengan ulama, anak-anak kita kalau sore belajar Al-Quran, anak-anak kita kalau sudah maghrib sibuk membaca tilawah Al-Quran, maka boleh jadi inilah yang membuat harta yang kita cari berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin Bapak ingat, tahun-tahun listrik belum masuk, Pak. Di masa itu tidak ada gadget. Anak-anak ada yang main alip cindung, anak-anak ada yang main patok lele, ada yang main dengan permainan jadulnya, permainan lamanya. Tapi lihatlah sekarang anak-anak kita sudah tidak lagi main alip cindung, sudah tak tahu lagi mereka main kejar-kejaran bagaimana kita seperti dulu. Anak-anak kita sibuk dengan handphonenya, anak-anak kita sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Akibat apa? Mereka jauh daripada ulama, mereka jauh daripada ahli-ahli fikih. Akhirnya apa? Mereka kurang pendidikan agama. Maka pantas dan wajar hari ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita sebagai manusia. Seorang adik dengan seorang abangnya, seorang kakaknya melakukan hubungan terlarang, anaknya dibuang melalui ojek online. Akhirnya gara-gara ini banyak kejadian-kejadian yang memilukan dan memalukan kita sebagai umat Islam. Karena apa? Rambu-rambu tentang kehidupan ini sudah tidak berjalan dengan semestinya. Maka ancaman yang pertama, akan datang suatu masa, kata Nabi, umat-umatku jauh daripada ahli agama, ahli fikih. Dan ini sudah mulai kita rasakan. Kalau maghrib listrik belum masuk dulu, Pak, ada dusun satu belajar marhaban.
Dusun 2 belajar tentang tajwid. Dusun 3 belajar marawis. Indah betul kampung kita diisi dengan kajian-kajian agama. Tapi boleh dilihat sekarang ini, kalau siap maghrib yang besar itu apa? Yang kuat itu apa? Yang kuat speaker portable. Mamanya menyanyi, anaknya berjoget, ayahnya main skater, judi online. Akhirnya hilang sosok kebaikan dalam rumah tangga, hilang keberkahan dari rumah tangga. Akibat apa? Anak-anak jauh daripada ulama. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri. Kalau kamu tidak mengerti, tanyalah kepada ahli zikri, agar kamu menjadi orang yang mengerti. Dalam tafsir Zadul Masir yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang dinamakan ahli zikri di sini katanya yang memahami Taurat dan Injil. Adapun mufassir al-mutaakhirin, para mufassir yang belakangan, yang dikatakan ahlu zikri tidak lain adalah seorang ulama, orang-orang yang mengajarkan agama, orang-orang yang mengerti pemahaman tentang agama. Kita sebagai umat Islam, andai kita tidak faham tentang bagaimana cara sholat yang diajarkan Nabi, tidak faham dengan pendidikan Al-Quran, tidak paham bagaimana halal haram, fas'alu ahla zikri, tanya kepada ahli zikir, ulama, orang yang mengerti kepada fikih, yang mengajarkan halal haram, yang mengajarkan makruh, yang mengajarkan sunnah, yang mengajarkan mubah. Kalau sudah anak-anak kita jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih, maka janji Allah, Allah akan angkat keberkahan daripada tempatnya. Mohon maaf lahir batin Pak, capek kita sebagai ayah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencari nafkah, membanting tulang, tetapi Allah angkat keberkahan daripada tempatnya. Anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita besarkan, jangan sampai mereka menjadi musuh buat kita, karena Allah sudah memberikan tanda-tanda itu di dalam Al-Quran. Inna auladakum, sesungguhnya anak-anakmu, aduwan lakum, sebagai musuh bagi kamu. Itulah yang pernah dialami Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya tidak taat, anaknya tidak patuh kepada perintah ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Akan datang suatu masa, kata Nabi, umat-umatku lari daripada ulama dan ahli fikih, dan ancaman yang pertama, kata Nabi, Allah akan angkat keberkahan daripada tempatnya. Yang kedua, ketika mereka jauh dari ulama, jauh mereka dari ahli fikih, orang-orang yang mengajarkan tentang keagamaan, ancaman kedua yang akan Allah berikan adalah fayabtalihumullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan kirimkan kepada mereka penguasa yang jahat, pemimpin-pemimpin zalim. Kalau sudah pemimpin yang jahat dikirim Allah, kalau sudah pemimpin yang zalim diberikan Allah, keadilan akan seperti pisau Pak, tajamnya hanya ke bawah, tumpulnya ke atas. Kalau orang susah berbuat keburukan, orang susah melanggar hukum, cepat-cepat hukum mesti ditegakkan. Tetapi ketika orang kaya berbuat kejahatan, melanggar hukum, seorang jaksa bisa disuap, hukum yang harusnya ditetapkan bisa digagalkan, hukuman mati bisa dimatikan. Karena apa? Hukum bisa diatur karena di tangan pemimpin-pemimpin yang jahat. Pernahkah kita berpikir kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah di dalam gua beserta anjingnya, tidak dibangunkan Allah sampai ratusan tahun? Kenapa? Allah ingin selamatkan mereka dari pemimpin yang jahat. Allah ingin selamatkan mereka dari pemimpin yang zalim.
Tidak ada yang lebih malang hari ini. Kita menjadi masyarakat, kita menjadi orang biasa, mendapatkan pemimpin yang jahat. Setiap hari kita dipungut membayar pajak, yang seharusnya pajak itu akan dikembalikan ke masyarakat. Kita punya rumah, Pak, rumah yang dibangun tanah leluhur kita dipungut pajak. Memang ada hukumnya. Punya sepeda motor membayar pajak, punya kendaraan roda 4 membayar pajak, disetorkan kepada negara. Tapi yang lebih ngerinya adalah uang yang kita bayarkan buat pajak dimakan oleh mereka, pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka kalau hari ini memilih pemimpin karena kita dikasih uang 100.000, dikasih uang setiap kepala 150.000, bayangkan berapa orang yang dia kasih. 500 juta, 1 miliar uangnya habis. Tidak mungkin uang itu habis dia keluarkan kalau tidak dia harapkan kembaliannya. Pastilah uang itu akan dia kembalikan lewat jalan namanya apa? Korupsi. Di Cina orang yang korupsi habis dihukum mati. Tapi bisa dilihat banyak orang-orang yang melakukan tindak korupsi, dia tidak sengaja. Mungkin dia lagi hilaf, dibela. Kenapa bisa seperti ini? Tidak lain adalah kita diberikan pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kita tercinta ini di tahun 2025 ini kita diberikan Allah senantiasa pemimpin-pemimpin yang senantiasa cinta kepada kita. Syaratnya apa? Jangan sampai anak-anak kita jauh dari ulama. Jangan sampai anak-anak kita jauh daripada ahli-ahli fikih. Jangan jauh anak-anak kita dari guru ngaji. Orang tua sekarang mohon maaf, kalau anaknya belajar bahasa Inggris, oh ini paten. Karena bahasa dunia itu bahasa Inggris. Nanti kita masukkan aja dia ke Jerman. Biar seperti Presiden Habibie bisa membangun pesawat. Guru-guru ngaji 1.000 dikasih setiap kali ngaji. 2.000 setiap kali ngaji. Seminggu 10.000. Untuk agama kita berhitung. Tapi kadang-kadang tengok. Acara 17 Agustus saya yang nyumbang keyboard, yang ngasih jarkep saya. Tapi untuk guru ngaji kadang-kadang berapa banyak mulut kita berkata, Allah ngaji aja kok. Kita yang harusnya mendidik anak untuk belajar ngaji, ayah, tapi karena kita sibuk mencari nafkah, tak sempat kita mendidik anak mengaji. Ditaruhlah anak ke tempat guru ngaji, muliakan guru ngaji. Kadang-kadang sedih kita menengok guru ngaji. Rumahnya yang sederhana, sepedanya yang sederhana. Coba setiap anak yang belajar kepada guru ngaji, kita sisihkan buat guru ngaji 500.000. Apa salahnya? Atau 1 juta kita kasihkan buat guru ngaji kita. Ada 10 orang, udah 10 juta. Kalau 10 juta bagaimana setahun? Bisa dia punya kendaraan yang bagus. Bisa dia punya rumah yang mapan. Tapi kadang-kadang kita tengok guru ngaji la ya mutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Akibat apa? Banyak orang-orang menyepelekan pendidikan agama ulama. Kalau di tempat kita ulama itu guru ngaji, bilal jenazah. Itu pun kadang-kadang mohon maaf. Ulama-ulama seperti itu bilal jenazah. Datang orang, apa dia bilang? Pak, ini Pak ya, upah memandikan jenazah ayah dan mamaku. Disalaminya berapa? 50.000. Jangan kita sampaikan upah. Kalau kita sampaikan upah, tak bisa kita bayar upah memandikan jenazah itu. Bayangkan Pak, orang meninggal. Mending kalau meninggalnya normal. Sempat dia sakit gula. Disiram oleh air. Siapa yang menghirup aroma badan jenazah pertama sekali? Bukan kita anaknya. Bilal jenazah. Tapi luar biasa Allah sayang sama bilal jenazah. Panjang-panjang umur bilal jenazah. Tapi kadang-kadang kita sanggup sampai hati kita sampaikan ini Pak upah untuk memandikan mak saya. Kita yang seharusnya memandikan ayah. Kita yang seharusnya memandikan orang tua kita. Bukan bilal jenazah. Bilal jenazah itu hanya memandu kita supaya faham anak-anaknya. Muliakan ulama di tempat kita. Orang-orang yang masih mau memakmurkan masjid. Mereka adalah ulama-ulama. Kalau kita tidak jauh dari ulama,
Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang soleh seperti Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bijaksana sampai detik sekarang ini menjadi orang yang nomor satu. Andai dibuat buku yang ditulis oleh Michael Hart dari luar negeri, orang yang sangat berpengaruh dalam Islam, dicatat di dunia ini tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi andai jauh anak-anak kita dari ulama, jauh mereka dari ahli fikih, yang kedua Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang jahat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah anak-anak kita bahkan kita sendiri jauh dari ulama, tak mau lagi mendengarkan dakwah Islam, wa yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar meninggalkan dunia ini tanpa adanya iman. Kalau kita mati tidak ada iman, ibarat mau menjadi seorang nelayan tak punya sampan. Kalau kita mau menjadi seorang pelaut tak punya bahtera, tak punya sampan, apa yang mau kita bawa? Dapat ikan tidak, dimakan hiu tenggelam, udah pasti. Orang yang hari ini jauh dari ulama, jauh daripada ahli fikih, mati dalam keadaan tidak beriman, su'ul khotimah. Yang mengajarkan talqin la ilaha illallah, itu siapa kalau bukan ulama? Khotib bisa berkhutbah Jumat, ada yang bisa mengumandangkan azan. Ini semua peran ulama. Bagaimana ketika kita sedang syakaratul maut, tidak ada yang membimbing kita talqin, mengucapkan di telinga kanan la ilaha illallah. Anak kita lahir, tidak ada yang mengikomatkan, mengazankannya di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh daripada ulama, menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, ujung yang buruk, ujung yang jelek. Sementara kita berdoa diajarkan oleh orang-orang tua kita, minta dalam keadaan apapun diberikan keimanan. Allahumma ahyina bil iman, hidup dengan iman. Wa amitna bil iman, mati dengan iman. Wahsyurna bil iman, di padang mahsyar berikan kami iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masuk di dalam surga pun minta iman. Wa khaddim lana minal jinni ma'al iman, bantu kami melawan jin dengan iman. Hidup minta iman, mati minta iman, masuk surga minta iman. Tetapi andai jauh anak-anak kita, jauh keluarga kita daripada ulama dan ahli fikih, Allah akan matikan kita dalam keadaan tidak beriman. Apa yang paling penting untuk diri kita saat ini? Tidak lain adalah untuk menolak ini semua agar murka Allah tidak datang kepada kita. Maka muliakanlah ulama di tempat kita. Muliakan orang-orang yang mengajarkan agama. Kalau hari ini kita pesta, silahkan kita pesta. Tapi jangan sampai pemain marhaban kita remehkan mereka. Alah 200 saja kasih pemain marhaban itu tak apa-apa. Tapi ketika keyboard mau tampil di tempat kita, dami harga, dari harga sekian juta bisa sekian juta, udah hitungan juta. Pemain marhaban membacakan barzanji, dibacakan doa, dikasih 200, dikasih pulut, dikasih telur. Mana cukup? Tak mungkin dia akan keluar-keluar. Kenapa kami dikasih begini? Tapi kitalah sekarang yang sadar. Jangan sampai untuk maksiat harta kita keluar habis banyak. Tapi untuk kebaikan dekat kepada ulama dan ahli fikih, malah kita hitung-hitungan. Na'udzubillah. Maka dengan khutbah yang singkat ini, barangkali kita lebih taat lagi, dekat dengan ulama, dan senantiasa mengarahkan anak-anak kita kepada pendidikan-pendidikan yang senantiasa itu semua akan berefek kepada kita, orang tuanya. Terlebih adalah seorang ayah, kita minta didoakan ketika mati nanti dengan anak-anak yang kita cintai. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana ya Allah auladan solihan, auladan nafi'an bid-dinil Islam wad dunya wal akhirah, khususan ya Allah auladana fi Masjid Al-Hidayah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli utikum wada'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.